Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Saya atas nama Bonifasisto dengan NIM 20030303027, kelas A semester 1, semester 3, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cendana. Pada kesempatan ini saya akan presentasi tugas kelima dari teori sosiologi modern. Bab 1 kita melihat sebuah enigma sosiologis ya. Efring Goffman adalah salah satu yang paling luar biasa di abad ke-20 ya. Praktis ilmu sosial, seorang sosiolog yang diakui secara universal untuk bakatnya yang luar biasa. Lama setelah kematiannya pada tahun 1982, penyebutan sederhana dari Goffman sudah cukup untuk menandakan bukan hanya materi pelajaran tetapi juga sikap yang sangat khas dan sikap analitis terhadap dunia sosial. Dia pertama kali menjadi terkenal dengan publikasi 1959 dari The Presentation of Self in Everyday Life yang diikutinya 2 tahun ya, bertahun-tahun kemudian dengan Asilumah yang bahkan lebih berpengaruh ya. Sosiologi secara teoritis tidak ambisius ya, dia tidak ambisius. Artinya ini sederhana dan deskripsi, klasifikasi dan konseptual dan tidak menunjukkan aspirasi menuju ekspresi proporsional sebagai bagian yang lengkap dari teori prediksi. Hal pertama yang dibahas di sini adalah masalah interpretasi dalam membaca Goffman. Ya. Pencapaian utama Goffman adalah untuk menunjukkan bagaimana rinci dari perilaku orang-orang yang hadir bersama, yaitu orang-orang yang secara fisik hadir satu sama lain, dapat diterima untuk analisis sosiologis. Ya. Dia melihat keadaannya sebagai perampokan awal ke wilayah yang belum dipetakan secara sosiologis, yang mungkin mengarah pada penyelidikan lebih lanjut, lebih sistematis dan lebih interaktif ya, lebih interaksi ya. Yang berikut kita melihat keterataan interaksi tatap muka ya. Perkembangan bidang baru sosiologi tetap menjadi milik Goffman, proyek terpenting ya. Dengan terkenal menyatakan bahwa minat utama saya adalah untuk berkembang studi tentang interaksi sikap muka sebagai interaksi yang dibatasi secara alami, analitis, bidang yang kongruen, sub bidang sosiologis. Dalam apa yang dia tahukan menjadi kata terakhir tentang masalah ini. Bab 2 kita melihat asal dan munculnya Batason ya. Jadi asal dan munculnya Batason, dia tidak lebih lama dari pengunjung yang datang ke Birnbach atau Fish ya, atau yang sekedar penasaran dengan lokasi desa yang terpencil. Tetapi beberapa orang mengira dia sedang belajar ekonomi pertanian palawija. Orang lain telah mendengarnya mengatakan bahwa dia adalah seorang antropolog. Ya. Pembahasan penting di sini adalah Goffman sebelum Chicago ya. Setelah Manitoba, Goffman dipekerjakan oleh film nasional Kanada papan di Ottawa. Ya. Kontribusi Goffman untuk upaya perang adalah untuk bekerja sebagai agensi yang kemudian banyak terlibat dalam produksi film propaganda. Jadi pada saat itu pembuat film dokumenter terkenal Skotlandia, John Garrison, mengarahkan Dewan, tetapi sementara tugas Goffman terutama tingkat rendah dan rutin. Jadi di sini
dia tidak bisa menghindari paparan diskusi tentang praktik film untuk menguraikan kehidupan biasa menjadi elemen-elemen yang kemudian dapat direkonstruksi sebagai representasi realitas sosial. Berikut kita melihat tesis master metode meninggalkan. Dalam komponen penelitian gelar master dan PhD-nya, Goffman melakukan hal yang tidak terduga. Jadi tesis masternya tahun 1949 menunjukkan dia bergelut dengan isu-isu yang timbul dari penerapan penelitian positivistik tradisional desain didasarkan pada logika metode eksperimental. Jadi menjelang akhir tahun pertamanya sebagai mahasiswa pasca sarjana di Chicago, Goffman menyusun tesis proposal untuk menguji hubungan realitas kelas sosial dan kepribadian. Jadi penelitian ini disutradari oleh W. Werner, seorang antropolog yang berahli analis struktur kelas Amerika, dan Wilhelm Henry, seorang ahli dalam aplikasi budaya yang saat ini relatif baru instrumen psikologis. Bab 3 kita melihat keterlibatan interaksi. Kita melihat interaksi ini sebagai sebuah bentuk pola perilaku yang dilakukan oleh kelompok ataupun organisasi pada realitas kehidupan sosial. Jadi keterlibatan interaksi ini sebagai pendahuluan pada bab ini adalah pertemuan ada di mana-mana. Jadi tetapi sulit untuk dijelaskan secara sosiologis mereka terbuat dari apa. Jadi Goffman tidak tertandingi dalam menjelaskan konsekuen secara sosiologis elemen urutan interaksi. Namun tidak ada tempat dia menawarkan konsolidasi pernyataan tentang apa yang telah dicapai sosiologi tentang tatanan interaksi. Jadi diterbitkan secara anomera urutan interaksi memungkinkan dapat memberi integrasi teoritis yang konklusif ya. Dalam acara makalah terakhir yang dia tahu akan diterbitkan memang memberikan skema unik dasar interaksi, struktur, dan proses. Hal lain yang dibahas di sini adalah prestasi psikologi sosial, ekspresivitas, dan konsekuensinya. Jadi pendapat Mead tahun 1934 yang mengambil sikap atau peran dari yang lain adalah figur mendasar dari kehidupan sosial manusia yang sangat lengkap diserap oleh Goffman. Jadi Mead melihat bahwa kapasitas untuk mengambil sikap yang lain, untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain adalah kunci untuk memahami bagaimana diri berkembang. Jadi Goffman sebenarnya bertanya bagaimana coherence berpengaruh pada proses pengambilan sikap lainnya. Jadi solusi berpusat pada ekspresi yang menyampaikan informasi kepada yang lain tentang individu. Pembahasan lainnya itu mengeksploitasikan kehadiran bersama. Jadi istilah interaksi sering digunakan secara sembarangan. Jadi Goffman membuat terobosan signifikan menuju klarifikasi dengan konsep penting trilogi pertemuan sosial. Jadi situasi sosial, acara sosial. Ini konsep mengidentifikasikan dimensi yang berbeda dari cost presence. Mereka menyediakan kandang inti konseptual untuk proyek sosiologi yang masih sangat konsisten, tidak linear atau kumulatif langsung. Berikut dramaturgi menjalankan interaksi. Jadi publikasi A1959 dari The Presentation, versi yang sedikit lebih pendek diterbitkan oleh The Universitas ya. Jadi telah menerima penghargaan yang lebih luar biasa. Jadi dramaturgi ini menjalankan interaksi di mana tesis manajemen kesan. Individu terus-menerus memberikan atau memancarkan ekspresi yang mengesankan orang lain yang itu pengalaman membingkai prinsip analisis bingkai, yaitu menepati posisi unik dalam tulisan-tulisan Goffman. 10 tahun dalam pembuatan buku ini lebih
bisa sebagai satu-satunya tempat di mana government secara eksplisit menampakkan keprihatinannya saat ini di sebelah para ahli teori seperti William James dan lain sebagainya. Jadi berbeda dengan judul buku government lainnya, analisis bingkai menjanjikan metode penelitian otentik untuk menganalisis data, mungkin analog dengan analisis ini atau analisis komponen. Apakah government akhirnya akan masuk ke kongruen atau metode investigasi, metode yang dapat diajarkan dengan reproduksi, dan itu adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab secara komprehensif oleh realitas kehidupan sosial. Jadi demikian hasil presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat malam.